Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Zahra dari kelas 12 RPL. Perkenalkan, nama saya Asmara Jelita Maulid dari 12 Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Bintang Wira Gemilang dari kelas 12 FPL SMKN 71 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Syabila Mustika Zain dari kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Syarif Barokah dari kelas 12 RPL. Saya Yeni Putri dari kelas 12 RPL. Pertama, saya akan menjelaskan perbedaan antara PTN dan PTS. PTN atau perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah, tepatnya berada di bawah koordinasi Kemendikbud. Sementara PTS atau perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang didirikan dan dikelola oleh lembaga non-pemerintah atau yayasan. Ini saya akan menjelaskan perbedaan antara PTN dan PTS pada jalur penerimaan mahasiswa baru. Ada 3 jalur penerimaan mahasiswa baru di PTN, adalah 1. SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. SNMPTN adalah seleksi calon mahasiswa baru berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik. Sedangkan SBMPTN adalah seleksi berdasarkan hasil tes UTBK. Pada jalur ketiga, yaitu seleksi mandiri, setiap perguruan tinggi negeri diperbolehkan menerapkan ketentuannya masing-masing, mulai dari kriteria seleksi dengan ujian atau tidak, hingga biaya pendaftaran yang beragam. Sementara kampus swasta yang tidak terikat dengan peraturan pemerintah dalam proses penerimaan mahasiswa baru memiliki beberapa jalur seleksi yang biasanya diselenggarakan dalam beberapa gelombang. Misalnya, jalur penerimaan mahasiswa baru di PTS adalah jalur prestasi atau tanpa tes. Kedua, jalur tes. Ketiga, jalur undangan dengan sekolah yang telah memiliki kerjasama, dan lain-lain. Tak jarang jenis tes dan materi ujian setiap kampus swasta pun berbeda-beda. Ini kita akan menjelaskan tentang program studi. Program studi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis: pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi antara lain adalah akademik dan non-akademik. Dalam akademik, kita harus memahami tentang program studi dan kemampuan akademik. Dan untuk non-akademik, kita harus menyesuaikan cita-cita, minat dan bakat, serta beberapa faktor pendukung antara lain realistis, informasi yang sempurna, lokasi dan biaya, daya tampung jurusan atau peluang diterima, masa depan karir dan pekerjaan, kenali pesaing, dan pahami jejaring perguruan tinggi tujuan. Dan yang terakhir yaitu tentang pengelompokan program studi berdasarkan bidangnya: matematika dan IPA, matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, geofisika, geologi, astronomi, statistika, ilmu pengetahuan budaya, antara lain yaitu jurusan sastra secara umum, sastra Arab, sastra Jepang, sastra Cina, sastra Jawa, bahasa dan kebudayaan Korea, sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Belanda, sastra Perancis, sastra Jerman, sastra Rusia, arkeologi, ilmu sejarah, filsafat, serta ilmu perpustakaan. Teknik. Dalam program studi teknik terdapat teknik komputer, teknik industri, teknik mesin, arsitektur, teknik sipil, teknik perkapalan, teknik lingkungan, dan lain. Selanjutnya, pengelompokan program studi berdasarkan bidang seni, ekonomi, dan bisnis. Dalam bidang seni terdapat seni rupa, seni kriya, desain komunikasi visual, dan desain produk. Dalam bidang ekonomi dan bisnis terdapat ilmu ekonomi Islam, bisnis Islam, akuntansi, dan manajemen. Program studi ilmu administrasi: 1. Administrasi niaga atau bisnis, 2. Administrasi fisikal, 3. Administrasi negara, 4. Ilmu perpustakaan. Pertanian, agribisnis, teknologi hasil pertanian,
Adapun prodi di bidang kesehatan antara lain adalah pendidikan dokter gigi, farmasi, kesehatan masyarakat, ilmu gizi, keperawatan, kebidanan, dan kedokteran hewan. Dan yang terakhir adalah ilmu sosial dan politik, yang termasuk dalam ilmu sosial dan politik antara lain yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ilmu hukum, kriminologi, sosiologi, kesejahteraan sosial, antropologi sosial, ilmu komunikasi, ilmu politik, ilmu hubungan internasional, dan psikologi. Saya Viva Zahra. Di sini saya akan menjelaskan program studi apa yang saya inginkan dan jalur apa yang saya harapkan. Pertama, program studi yang saya inginkan adalah manajemen di Universitas Padjadjaran. Yang kedua, ilmu komunikasi di Universitas Jakarta. Jalur yang saya harapkan pertama yaitu saya akan mengusahakan jalur SNMPTN, dan yang kedua belajar UTBK untuk SBMPTN. Saya Asmara Jelita Maulid, insya Allah akan mengambil pilihan pertama yaitu ilmu komunikasi di Universitas Pendidikan Indonesia dan kedua ilmu komunikasi di Universitas Brawijaya dengan menggunakan jalur SNMPTN dan kedua SBMPTN atau UTBK. Selanjutnya saya Bintang Gamilang akan menjelaskan program studi apa yang saya inginkan dan jalur apa yang saya harapkan. Program studi yang saya inginkan itu Teknik Informatika dan Komputer di Universitas 11 Maret dan Ilmu Komputer di Politeknik Negeri Jakarta. Jalur yang saya harapkan yaitu pertama jalur SMPTN, yang kedua jalur UTBK atau SBMPTN, dan jalur yang ketiga adalah jalur mandiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program studi dan jalur yang saya inginkan. Yang pertama yaitu program studi manajemen dari Universitas Padjadjaran. Yang kedua yaitu program studi ilmu agama Islam dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jalur pertama yang saya inginkan yaitu jalur SNMPTN. Jalur kedua yaitu UTBK untuk SBMPTN, dan jalur ketiga yaitu jalur mandiri. Program studi yang saya inginkan yaitu Ilmu Komputer di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan Teknik Informatika di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Padjadjaran. Jalur yang saya harapkan adalah yang pertama yaitu jalur SNMPTN dan yang kedua jalur SBMPTN serta yang ketiga jalur mandiri. Selanjutnya saya Edi Putriana akan menjelaskan program studi dan jalur yang saya inginkan yaitu ilmu hukum di Universitas Diponegoro serta teknik informatika dan komputer di Universitas Semarang. Jalur utama yang saya harapkan